Welcome to Indonesia, oh berisik warganya. Komentar sana sini ikut tren, udah biasa ya. Namanya juga warganet plus 62. Kalau nggak ikut tren kayaknya FOMO gitu alias fear of missing out. Tapi untuk kita bahas nih soal tren hashtag Welcome to Indonesia sudah terhubung bersama kami lewat sambungan Zoom. Ada kreator konten Willy Winarko yang juga salah satu penyiar di radio swasta di Jakarta. Hi Willy, how you doing? Hi, very good. I'm on TV. Hey Willy, kalau ngomongin soal kritik ya di sosial media kan Willy juga ikutan nih hashtag Welcome to Indonesia di TikTok. Bahkan view-nya gede banget tuh, like-nya juga gede banget. Terus Willy juga menyentil sedikit soal privilege dan juga uang yang mungkin digunakan oknum-oknum di pemerintahan begitu untuk melanggengkan segala cara. Tapi sebetulnya concern dari kontennya Willy apa sih? Nggak takut emang nanti akun sosmednya hilang? Udah sempet ya, maksudnya pada saat aku mengunggah itu juga ternyata TikTok aku sempat terjadi sesuatu hampir bukan hilang, tapi aku lupa naruh two factor authentication. Terus akhirnya log out, nggak ngerti itu apa yang terjadi. Tapi yang pasti everything semuanya akhirnya baik-baik saja. Tapi pada akhirnya sih, kalau ngomongin tentang konten tersebut, kita setiap minggu selalu membuat konten yang merap. Bisa dibilang ngomongin tentang berita-berita yang terjadi di Indonesia, namanya di The Wrap Up Indonesia. Makanya di sini mungkin kalau lagunya lagi trending, kebetulan kita lagi pakai, tapi memang kita melakukan ini hampir setiap minggu nih Kak. Tapi dari semua permasalahan yang ada, kenapa ngangkat soal ini? Kenapa ngangkat soal privilege, soal uang di konten Willy? Karena paling dekat sama Willy sendiri. Maksudnya kalau kita melihat di kiri dan kanan, memang privilege atau tanda kutip orang dalam itu dibilang sesuatu yang sangat biasa lah dilihat, bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga, ataupun dimanapun itu. Dan kadang-kadang ada pepatah yang bilang kerja keras itu nomor 2, yang nomor 1 memang orang dalam itu yang lebih penting. Tapi kalau lihat Instagram atau media sosial dari Willy, kan kebanyakan justru memang video yang juga katakanlah banyaklah kritikan di dalam situ ya. Ada beberapa juga yang mengutip dari CNN Indonesia bahkan. Sebetulnya kenapa vokalnya di sosial media? Karena mungkin nggak ada tempat lain kali ya. Mungkin itu yang tempat di mana kita bisa bersuara, tempat di mana kita bisa memberikan kritikan ataupun memberikan masukan ataupun mensupport. Di situ kan sosial media itu adalah sebuah tempat yang sangat indah ya, di mana kita bisa bersama-sama antara satu, kita bisa saling mengkritik, saling memperbaiki, pada saat yang sama juga kita bisa saling mensupport. Tapi kan Willy ini salah satu penyiar radio swasta di Jakarta, radio anak muda lah katakan ya. Banyak nggak sih dengar dari teman-teman pendengar gitu, anak-anak muda, mereka juga kritik pemerintah, tapi ya memang mediumnya terbatas. Pastinya, tapi ya kalau kita ngelihat pada zaman sekarang, yang pengen fokusnya adalah anak mudanya mau mengkritik loh, itu luar biasa. Maksudnya adalah mereka punya kapasitas untuk membaca, mereka punya kapasitas untuk membaca berita, mendengarkannya dengan baik, lalu melihat dari berbagai source. Jadi kalau kita ngomongin tentang hoax yang ada pada saat ini yang beredar di mana-mana, mereka nggak cuman nggak termakan sama itu, masih banyak kok anak-anak muda yang memang benar-benar mereka ibaratnya mencari referensi dengan benar. Mereka juga mau mengkritik kalau misalnya mengkritik. Mereka juga mau di rumah aja pada saat ini mensupport pemerintah. Jadi nggak selalu anak muda yang bisa dibilang apatis. Tapi anak muda banyak kok yang cinta sama Indonesia, mereka cinta sama budayanya, mereka cinta sama kita sampai-sampai mereka mau mengkritik gitu. Oke, kalau ngomongin soal kritikan, kita tahu sekarang kayaknya kalau mengkritik di sosial media sejumlah warganet nih agak membatasi gitu karena ada undang-undang ITE. Kita tahu ya belakangan warganet nih kayaknya agak hati-hati gitu. Ada nggak sih tips and trick mungkin dari Willy gimana caranya posting kritikan tanda kutip di sosial media tapi nggak jadi bumerang buat dirinya sendiri, khususnya untuk anak muda? Pastinya berpikir aja sebelum kita posting, dan sekali lagi memang kalau aku sendiri selalu melihat faktanya memang harus kita harus lihat fakta itu bukan cuma dari
satu source aja, kita juga harus melihat dari multi source, kita juga harus melihat dari bukan cuma ikut-ikutan, bukan keren aja mengkritik, tapi untuk validasi saat itu mengkritik emang benar-benar dengan niat untuk kita masukkan terhadap apa yang terjadi di sana. Bukan hanya untuk sekedar welcome to Indonesia, ayo kita babat habis kritik pemerintah habis-habisan, cuma itu doang. Tapi juga kita juga memberikan masukan yang pastinya produktif untuk kita bersama gitu. Oke, kan sekarang Willy ini banyak banget konten soal Indonesia di sosial medianya. Rencana ke depan mau konten apa lagi nih? Aku nggak tahu ya. Mungkin setelah masuk CNN Indonesia, luar sana ada yang menonton dan juga bisa kolaborasi. Asik, itu ya. Kolaborasi adalah kunci supaya konten anak muda Indonesia bisa beragam, bisa bervariasi. Tapi tadi, kalau kata Willy, memang harus dari referensi. Sumbernya harus terpercaya, harus pilih mana yang benar. Gitu ya. Willy Winarko, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Hibur kami terus ya dengan konten-konten di sosial media. Stay safe. Terima kasih.